Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Salam sehat selalu. Saya masih berada di kota Yogyakarta dan saya akan bertemu dengan teman saya, Mas Hendarto. Mas Hendarto bergerak di bidang seni lukis batik dan kontemporer batik. Nah, di sini banyak sekali ragam dari karya-karya dari Mas Hendarto yang luar biasa, menurut saya sih cantik ya. Dan cara pengerjaannya masih menggunakan cara pengerjaan batik pada khususnya, jadi bukan dengan menggunakan malam dingin atau cold wax ya, seperti dilukis. Nah, seperti apa aja sih kisah-kisahnya atau cerita-ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi di Ngeteh bareng Joshua. Pada sore hari ini saya sedang berada di mana, Mas? Monggo. Di studio batik cecek. Studio batik cecek, lucu sekali ya namanya. Dengan Mas siapa? Hendarto. Mas Hendarto. Nah, Mas Hendarto ini luar biasa sekali mengerjakan batik-batik kontemporer ya, saya bisa sebut begitu ya. Nah, batik-batiknya itu seperti gini ya, kontemporer. Tapi pengerjaannya ini tetap menggunakan kearifan lokal, yaitu dengan cara dibatik pada umumnya begitu. Nah, kita mau dengarkan nih sedikit mengenai kisah dari Mas Hendarto, perjalanan dia dari awalnya bagaimana. Nah, sejak kapan Mas mulainya? Kalau saya batik itu dari umur 13 tahun. Waduh, Ya, 13 tahun udah membatik. Iya. Udah lama sekali nih ya kalau gitu. Dari kecil. Dari kecil. Iya. Nah, dari kecil apa karena dari orang tua yang membatik juga, atau dari keluarga pembatik, atau memang Mas suka membatik? Karena dari lingkungan sekitar dulu Ya. tiap hari melihat, karena di sekitar kampung saya kan banyak pembatik gitu loh. Banyak membatik ya di daerah sini. Nah, jadi dari situ terinspirasi mungkin ya, mau terjun di dunia batik begitu ya. Nah, hikayat cerita sekolahnya ini apa sih sebenarnya, kok bisa terjunnya di batik? Karena pertama itu suka dulu, Ya. hobi. Ya. Terus selanjutnya sekolah di SMA itu sekolah menengah seni rupa. Seni rupa. SMSR Yogyakarta. Ya. Ambil jurusan lukis. Jurusan lukis. Nah, terus setelah lulus saya melanjutkan di studi di ISI Yogyakarta, Ya. jurusan kriya tekstil. Kriya tekstil. Nah, dari situ mungkin Iya. tambah dalam lagi Iya, ya. iya. Tambah makin, waduh, dapat ilmunya Iya. ya, dapat segala macamnya yang ternyata mendukung usaha sekarang yang ditekuni gitu ya. Nah, motifnya apa aja nih dari produksi Mas nih? Kalau saya itu kebanyakan yang ciri khas saya itu dekoratif ya. atau kubisme. Kubisme. Ya, kubisme seperti yang ini, kubisme Seperti ini ya. Nanti saya akan kasih informasi dalam klip-klip saya ya setelah ini. Nah, itu terinspirasinya dari mana? Kegiatan masyarakat di sekitar saya aplikasikan dalam bentuk batik. Dalam bentuk batik. Iya, cerita di pasar, Ya. cerita di jalan atau di ladang gitu ya. Ya, jadi itu dari kegiatan sehari-hari itu diambil lalu diterapkan di kain-kain Mas semua seperti ini. Tapi dalam bentuk yang impresionis ya, atau apa ya sebutan? Dekoratif ya. Dekoratif. Nah, dekoratifnya seperti apa? Nanti saya akan juga memberikan klip-klipnya, kira-kira seperti apa bentuknya. Nah, kalau dari segi pewarnaannya ini kimia atau alam ya? Sementara ini pakai kimia. Kimia ya. Kimia. Kenapa menggunakan kimia? Apakah lebih bagaimana gitu? Karena satu itu tuntutan konsumen juga. Untuk mendapatkan warna yang cerah gitu itu ya. memang harus kimia. Itu begitu ya. Ya. Nah, berapa banyak nih pembatiknya yang selama ini bekerja sama dengan Mas begitu? Kalau dulu ada 10. Dulu ada 10. Kalau sekarang setelah pandemi tinggal 4. Nah, tapi tidak apa-apa, tapi tetap masih jalan, alhamdulillah. Nah, itu rezekinya yang batik. Ya, itu yang penting masih tetap berusaha dan tetap berjalan. Buktinya sampai sekarang pun juga walaupun dengan 4 pembatik, tapi masih bisa melanjutkan produksi batiknya ya, begitu. Malah kalau dilihat-lihat nih, kalau tadi bisik-bisik, ternyata ordernya sih lumayan bagus nih ya. Lumayan jalan gitu ya.
Jadi pandemi itu malah membawa satu berkah tersendiri ternyata buat Mas, begitu ya. Betul. Ya, jadi produknya apa aja Mas? Kain panjang kah, lukisan, atau kain siap pakai apa nih? Kebanyakan kain sama lukisan. Kain sama lukisan. Kebanyakan yang ngambil kan reseller, jadi kan dalam bentuk kain. Dalam bentuk kain iya, ya. Jadi kain panjang atau kain 2 meter atau kain 2,5 meter? 2 meter ada, 2,5 meter ada. Gitu. Iya. Selain itu ada produksi apa lagi? Saya tadi lihat ada seperti selendang ya. Apa itu namanya tuh ya? Itu sampur. Oh, sampur. Nah, itu sejarah saya itu dulu. Wah, sejarah apa nih kita mau dengar? Itu sejarahnya pertama saya membuat batik itu. Itu dia. Iya. Jadi sampur saya itu membuat sampur itu kan bingung cara menjualnya gimana. Arep adole piye to? Saya punya ide untuk ikut kursus menari. Kursus menari. Supaya saya bisa jual sampur itu sampai bisa nari. Terus sekarang udah punya pasar untuk sampur. Iya, ya? Terus saya berkembang kainnya. Dari itu saya. Nah, itu dari tadi. Mas ini bisa nari loh, jangan salah. Iya. Jadi tadi cuma kasih selendang aja dia udah bisa langsung dang dung dung begitu. Jadi memang beliau pandai sekali untuk menari. Nah, di samping masih muda, terus dan juga berkarya di bidang batik. Jadi Mas dalam karya-karyanya itu memang memberikan sentuhan yang lebih modern biar bisa diterima anak muda, ya, gitu. Nah, terakhir sebelum saya tutup, kesan dan pesan untuk anak muda untuk mencintai batik. Nah, bagaimana? Jadi untuk kawula muda itu kalau menurut saya ya, sekarang kan nggak ada tren batik itu untuk orang tua. Betul. Tapi kan tergantung kita untuk membuat tren supaya disukai anak muda. Nah, itu penting sekali. Iya. Ya. Kita harus melihat pasar. Ya. Gini kita harus buat yang selebih. Nah, ya. Jadi kan kalau batik itu kan barang mati. Betul. Sekali punya, kalau buatnya cuma itu aja, mau beli lagi, wah udah punya. Harus betul. Sesuatu yang baru. Harus baru lagi terus gitu. Desainnya juga harus baru, iya, begitu ya. Apalagi untuk pasar anak muda itu mungkin yang memang tidak yang pakeman ya, atau misalnya yang memang batik yang full atau penuh isenan gitu ya, tapi bisa berupa ya hal-hal seperti ini yang terlihat lebih kontemporer, dan jika dibentuk mungkin busana atau apapun juga akan terkesan tuh lebih modern, begitu ya. Tapi tidak melupakan inti dari si batiknya itu sendiri ya. Nah, jadi batik itu bisa bermacam-macam motif. Jadi kalian tidak perlu takut untuk membeli batik seperti ini. Ini tetap batik ya, walaupun dengan motif yang kontemporer. Nah, saya rasa ini cukup menarik pembicaraan ini, dan luar biasanya adalah beliau masih muda dan masih terus memproduksi batik-batiknya ini. Semoga berjalan terus ya Mas. Amin, ya, biar lancar semuanya. Amin. Dan batik ini tetap dikenal ke mana-mana. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan bincang-bincang kami pada sore hari ini. Saya Dave Chua undur diri dalam acara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngetek bareng Dave Chua. Sampai jumpa.